Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah purnawirawan TNI Polri di kediamannya di Jakarta. Pertemuan membahas langkah-langkah Anies Baswedan dalam mendorong kemajuan dan perubahan bagi bangsa. Dan agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Jadi kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional. Nah, perubahan-perubahan inilah yang mendasari mengapa kita bergerak bersama dan mengapa kita merapatkan barisan. Jadi terima kasih kami sampaikan, diskusinya tadi sangat produktif dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah ke depan pun bisa produktif dan efektif. Demikian tadi kami mencoba mendalami tentang perubahan. Kami khawatir perubahan itu seolah-olah diartikan sebagai sesuatu yang sangat drastis begitu ya. Tapi ternyata beliau menjelaskan dengan sangat baik dan sangat masuk akal dan juga sangat beretika. Sama dengan kami dalam pengabdian sebagai penjabat-penjabat di TNI, rata-rata kami sudah pernah menjabat 20 jabatan lah lebih kurang begitu. Dan kami melakukan yang sama, mencoba melihat apa yang terjadi sebelumnya, apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu dilakukan perubahan, dan pada dasarnya kita tetap sangat menghormati penjabat yang sebelumnya kita ganti. Dan ini betul-betul sangat baik dan beliau menyampaikan itu juga. Jadi beliau menekankan perubahan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang sangat wajar dan itu dilakukan dengan sangat mengutamakan persatuan, keadilan demi Indonesia yang lebih baik. Pasukan baru Anies, para purnawirawan jenderal yang datang ke sini ya. Saya lihat ada Sunarko, tentu saja ada Jenderal Fahru Rozi, kemudian ada Sutioso Bang Yos, sepertinya ada juga Ugroseno kayaknya ya. Kemudian didampingi oleh Sudirman Said. Kemudian ada juga Saugi ya. Rumah bakal calon presiden Capres Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan disambangi rombongan purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Latar belakang pribadinya kan tahu, semua capres itu kan kita harus tahu track recordnya, apa yang pernah dikerjakan, dia ada sukses story dengan waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup gitu. Dan amat yakin dia sanggup Anies ini. Jadi ini adalah perjumpaan yang sudah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendapat dukungan dari ratusan purnawirawan TNI dan Polri. Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan atau FP3 yang beranggotakan 170 orang mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Kamis 6 Juli. FP3 adalah forum bersama purnawirawan Pati TNI dan Polri lintas angkatan dan lintas matra dari pangkat bintang 1 sampai bintang 3. Nampak yang hadir diantaranya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Ediwan Prabowo, mantan Dansisko TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Purnawirawan Dedi Muhibah Pribadi yang pernah menjabat sebagai Dansisko TNI Angkatan Laut. Selain itu, Mayor Jenderal Purnawirawan Hartomo yang pernah menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Lalu hadir juga Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syaugi yang pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas. Terakhir ada Irjen Pol Purnawirawan Anas Yusuf yang pernah memegang jabatan analis kebijakan utama bidang STIK Lemdiklat Polri. Koordinator FP3 Legend Purnawirawan Ediwan Prabowo mengungkap ada ratusan ribu alasan yang membuat mereka mendeklarasi Anies sebagai calon presiden. Adapun satu di antara alasannya adalah Anies dinilai sebagai ikon perubahan yang bisa menjawab permasalahan bangsa saat ini. Menurut Ediwan, banyak masyarakat Indonesia khususnya yang menginginkan perubahan sepakat dengan pernyataan itu. Di sisi lain, Ediwan juga menyebut dukungannya tidak memiliki kedekatan tertentu seperti kedekatan keluarga besar TNI atau Polri. Hal itu disampaikan Ediwan saat ditanya soal capres lain seperti Ganjar Pranowo lebih dekat
dengan institusi Polri karena merupakan anak dari anggota polisi. Begitu juga dengan Capres Prabowo Subianto yang diketahui merupakan mantan perwira tinggi TNI. Gadang, Marsda TNI, Purn, Iman Sudrajat dan Irjen Pol, Purn, Anas Yusuf. Anies menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan para purnawirawan TNI Polri untuk mendorong perubahan. Dia mengatakan agenda diskusi tersebut untuk menyatukan agar visi perubahan untuk Indonesia yang lebih adil bisa tercapai. Dan kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional, ujarnya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang mendasari kita bergerak bersama dan mengapa kita merapatkan barisan. Jadi terima kasih kami sampaikan, tadi diskusinya sangat produktif, dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah ke depan bisa lebih produktif dan efektif, lanjutnya. Dalam pertemuannya, hadir pula mantan Gubernur DKI Jakarta periode tahun 1997 sampai tahun 2002 dan tahun 2002 sampai tahun 2007 Letjen TNI, Purn Sutioso. Dia mengaku mendukung Anies karena tahu latar belakang dan track record dari Anies. Memilih Pak Anies itu karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kita harus tahu track recordnya, apa yang pernah dikerjakan. Dia punya success story nggak waktu menjabat, kata Sutioso. Sehingga kita yakin karena dia mengurus sesuatu yang tidak mudah. Indonesia ini, kita harus yakin bahwa dia mumpuni, dia sanggup gitu, dan amat yakin dia sanggup, Anies ini, sambungnya. Sutioso lantas menegaskan arti dari perubahan yang diusung. Menurut dia, membangun suatu daerah dibutuhkan keberlanjutan. Dia mengatakan perubahan yang dimaksud itu selalu dipelajari secara matang. Sutioso meyakini Anies akan mempelajari hal-hal yang sudah baik jika menjadi presiden nantinya. Kalau sudah baik tapi enggak dilanjutkan, ya dikebukin banyak orang dia. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun diubah. Tidak, tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita dilanjutkan, ucapnya. Lebih lanjut, Sutioso menjelaskan pihaknya akan mendatangkan para ahli untuk menilai kebijakan baik yang perlu dilanjutkan dan kebijakan tidak baik yang perlu dihentikan. Selain itu, Sutioso juga mengatakan purnawirawan yang hadir pada kesempatan kali ini dibatasi jumlahnya, dan para purnawirawan ini yang hadir memang kita batasi, sebagian saja, mengingat waktunya, tetapi kita sebenarnya sangat besar jumlahnya. Itu saja, imbuhnya. Bakal calon presiden, Baca Pres, Anies Baswedan disambangi rombongan purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan, 3 Pound Falkland Islands. Anies menyampaikan pertemuan dengan para purnawirawan TNI Polri tersebut untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dikerjakan. Ini bukan perjumpaan pertama, jadi ini adalah perjumpaan yang sudah berlangsung berkali-kali dan sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis, kata Anies pada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2023. Para purnawirawan Pati TNI Polri yang hadir adalah Jenderal TNI Purn Fahrul Razi, Letjen TNI Purn Sutioso, Laksdia TNI Purn Dedi, Maijen TNI Purn Jul Effendi, Maijen TNI Purn Syaiful Rizal, Maijen TNI Purn Sunarko, Maijen TNI Purn Gadang, Marsda TNI Purn Iman Sudrajat dan Irjen Pol Purn Anas Yusuf. Anies menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan para purnawirawan TNI Polri untuk mendorong perubahan. Dia mengatakan agenda diskusi tersebut untuk menyatukan agar visi perubahan untuk Indonesia yang lebih adil bisa tercapai. Dan kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional, ujarnya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang mendasari kita